Dia duduk bersila jauh di sumber, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jian Wushuang tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk memaksa dan mengiming-imingi. Dia bahkan tidak mengangkat topik tadi. Setelah 1 jam, Jian Wushuang mengeluarkan teko, membuat teh dan minum teh sendiri, dan akhirnya memiliki waktu luang, jadi dia secara alami ingin menggunakannya. Setelah Na Yiluan membuka matanya, dia menoleh untuk melihat Jian Wushuang dan berkata dengan mengejek, apa gunanya minum teh saja? Bagaimana kalau minum? Mendengar nada dari pihak lain, Jian Wushuang tahu bahwa orang ini akan dijatuhkan. Oke, aku sudah lama tidak minum, dan aku tidak tahu apakah kamu punya anggur yang enak. Na Yiluan menggoda. Jian Wushuang benar-benar tidak punya anggur. Dia mendapatkan set teh ini dari para biksu yang dia bunuh. Tapi minumannya sudah hilang. Saya pikir itu membutuhkan beberapa ruang. Segera dengan pikiran, saya menghubungi 4 mantan penjaga Buddha bermuka 2. 2 kendi anggur berkualitas akan datang. Melemparkan panci ke Yiluan dengan santai, pihak lain membuka tutup botol dan mencium baunya, lalu tersenyum dan berkata, ayo minum teh. Ini jelas merupakan penghinaan terhadap anggur yang diberikan Jian Wushuang padanya. Belum lagi dia, Jian Wushuang juga tidak menyukainya. Ingat apa yang Anda minum saat itu. Nilai 1 kendi anggur sebanding dengan nilai alam semesta, dan bahkan alam semesta dapat digunakan untuk membuat anggur. Meminum barang ini sekarang hanya mempermalukan diriku sendiri. Tidak apa-apa minum teh, bagaimanapun, semakin vulgar hal ini, semakin mudah untuk diminum. Sambil minum teh, keduanya mengobrol. Ini seperti teman lama selama bertahun-tahun. Kali ini tak satu pun dari mereka menyembunyikan sesuatu. Jian Wushuang tidak mengatakan apa-apa tentang identitasnya di luar dan praktiknya di luar, dan dia tidak menyembunyikan sisanya. Yiluan itu banyak bicara, tapi paling tidak menyembunyikannya. Orang ini juga bisa berbicara. Sejak saya lahir, saya berbicara selama 3 hari 3 malam penuh. Selama 2 hari pertama, saya berbicara tentang diri saya sendiri, tetapi pada hari terakhir saya berbicara tentang klan mata dewa. Dari mulut seorang biksu top, Jian Wushuang tampaknya telah melihat peradaban besar di masa lalu. Mata dewa, di seluruh langit berbintang, ruang dan waktu, dan benua para dewa. Yiluan itu adalah anggota klan Senyan di cabang benua Jishen. Dia tidak hidup terlalu lama. Tidak lama setelah dia lahir, dia mengalami peristiwa bencana dalam waktu 10.000 tahun setelah menjadi Juedian. Ini juga merupakan sumber bencana klan mata dewa. Benua Realem God hancur. Hampir semua klan mata dewa jatuh. Karena sebagian besar pusat kekuatan klan mata dewa berada di benua dewa alam. Jadi saat itu, Realem God kontinen juga merupakan tempat cerukan yang paling serius. Bahkan jika tidak dipatahkan oleh Realem Beast, akan sulit untuk memperbaikinya nanti, dan itu akan tetap rusak. Setelah kehancuran benua dewa alam, suku mata dewa yang hidup dan biksu mata dewa yang mati semuanya ditekan ke dunia ini. Na Yiluan tidak tahu apa nama tempat ini. Dia hanya tahu bahwa setelah dia bangun secara tidak sengaja, dia mengembara tanpa tujuan, memasuki alam semesta ini, dan melakukan perjalanan melalui puluhan ribu dunia. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang saya temui. Nash semesta. Alam semesta saat ini disebut alam semesta Nash, dan ada keberadaan penguasa alam semesta. Namun, penguasa alam semesta tidak mengendalikan alam semesta ini, melainkan dunia rahasia tingkat alam semesta. Ini normal, dan Jian Wushuang tidak terkejut. Penguasa alam semesta tidak harus menguasai alam semesta, hal yang sama berlaku untuk menguasai alam rahasia alam semesta. Karena asal muasal alam rahasia alam semesta sama dengan asal muasal alam semesta, hanya jarak antariksanya saja yang berbeda. Setelah menguasai ranah rahasia alam semesta, Anda dapat menyimpan asal-usul alam semesta sesuka hati. Ini adalah poin kuncinya. Penguasa alam semesta biasa tidak dapat memindahkan atau menyerap alam semesta. Itu hanya bisa dilakukan setelah menjadi alam 7 kesengsaraan. Namun, ada juga beberapa orang yang bisa melakukannya lebih awal, seperti mereka yang memiliki warisan yang kuat. Pada awalnya, 10 pembangkit tenaga listrik kuil Qi dapat mengecilkan alam semesta. Itu karena raja kerajaan. Diperkirakan tidak ada metode rahasia seperti itu di dunia ini. Diperkirakan hanya ras mata dewa yang bisa melakukannya. Setelah mengetahui alam semesta saat ini, Jian Wushuang juga memiliki pemahaman umum tentang dunia ini di dalam hatinya. Pertama-tama, alam semesta tersebar di mana-mana,
yang mirip dengan ruang waktu. Tetapi dunia ini benar-benar terisolasi dari dunia luar, dan itu pasti ruang dan waktu tanpa sumber. Dengan kata lain, itu adalah ruang dan waktu yang tersisa setelah kematian Dewa Ruang dan Waktu. Kemudian ruang waktu ini melahirkan ribuan alam semesta. Lautan kosmik dibentuk oleh penghancuran dan reinkarnasi alam semesta. Di sisi lain lautan kosmik terdapat sumber yang tersisa setelah jatuhnya Dewa Ruang Waktu, yaitu Tuhan. Pikirkan di sini, mata Jian Wushuang menjadi sedikit terpesona. 8 pencapaian dewa adalah para dewa dunia 10.000 pohon willow, jadi pohon suci 10.000 pohon willow juga ada di dunia ini, dan dewa hanya menjadi sumber ruang dan waktu, dan 10.000 pohon willow adalah dewa kehidupan meskipun mereka tidak sebaik pohon dunia. Kekuatan kehidupan yang terkandung di dalamnya kekuatan, sangat kuat. Weiss meninggalkannya, dan melemparkannya ke sumber kematian ruang dan waktu, menghidupkan kembali dewa mata orang. Ada lebih dari kesalahan, yang paling penting adalah menghidupkan kembali dewa ruang waktu ini, kan? Hati Jian Wushuang diam-diam menebak. Tapi ini masih agak jauh darinya. Keluar dari dunia kuno adalah masalah sekarang. Na Yiluan mengetahui sejarah suku Senyan dengan sangat baik. Sebelum penghancuran hebat, hanya diketahui bahwa tanah suci klan mata dewa berada di sektor dewa raksasa di langit berbintang. Tidak lagi. Lalu ada banyak cabang suku bangsa di benua Jishen. Ada 9 garis keturunan puncak. Nenek moyang dari 9 garis keturunan puncak ini semuanya adalah dewa kosmik. Tentu saja, dia masih merupakan kekuatan super di antara para dewa kosmik, dan diperkirakan dia harus memiliki kekuatan tempur lebih dari 7 bintang. Karena mereka semua telah mempraktikkan metode rahasia mata dewa hingga peringkat ke-8. Seni mistik mata ilahi setara dengan versi singkat dari Xuan Yijing. Dan ada prestasi ekstra untuk bisa membakar, yaitu melawan langit, itu pasti keterampilan unik yang bisa diturunkan selama berabad-abad. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia harus mengagumi saudaranya yang bermata hantu lagi. Kembali ke topik, selain 9 garis keturunan puncak yang disebutkan Yiluan, ada banyak cabang yang semuanya dikembangkan oleh dewa semesta alam. Yiluan itu berasal dari latar belakang yang baik, dia berasal dari garis keturunan, Feimo, di antara 9 garis keturunan puncak. Feimo adalah dewa kosmik yang kuat yang membuka garis keturunan puncak ini. Meskipun sekarang telah jatuh, pemulihan bukanlah hal yang mustahil. Menurut spekulasinya, alam semesta di bawah langit tidak dapat melahirkan dewa kosmik, juga tidak dapat melahirkan dewa kosmik. Ada kemungkinan besar bahwa dewa kosmik dari klan mata dewa semuanya ada di langit. Dia tidak terburu-buru, bagaimanapun, ketika berhadapan dengan orang-orang ini, dia telah menguasai sumbernya. Apakah Anda masih takut pada orang-orang ini saat itu? Selama dia menguasai asalnya, dia akan dipromosikan menjadi Daojun dalam 1 langkah. Kemudian mulai bersiap-siap. Soal harmoni tidak sulit baginya. Tingkat kaisar dapat dilintasi. Saat dia mencapai puncak, dia hanya perlu menahan abunya dan terus melahap alam semesta. Itu telah dimakan ke alam 9 kesengsaraan. Pada saat itu, dia akan kembali ke puncaknya lagi, dan tidak akan menjadi masalah untuk menghancurkan dunia ini dengan 1 pukulan. Dia sangat optimis, tapi dia tidak terlalu optimis. Tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi di masa depan. Selain 9 garis keturunan puncak di klan mata dewa, ada juga beberapa dewa kosmik di cabang-cabang yang tidak lemah. Kemudian datanglah tahap Master of the Universe. Kemungkinan besar orang-orang ini ada di bawah langit. Jian Wushuang harus berhati-hati tentang ini. Yiluan itu juga banyak bercerita tentang penguasa alam semesta di klan. Sayang sekali dia tidak bertemu dengan salah satu dari mereka. Penguasa alam semesta dan kaisar dalam kelompok semuanya menghitung bakat mereka sesuai dengan kekuatan teknik mata mistik. Jian Wushuang menjadi tertarik dengan hal ini. Katakan padaku, di klan mata ilahi, apakah ada Tian Jiao yang telah mengembangkan teknik mistik mata ilahi ke peringkat ke-4 di tingkat penguasa Tao? Setelah itu Yiluan mendengarnya, dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Putaran ke-4 adalah semua kaisar, bahkan jika dia berkultivasi sampai putaran ke-4 di antara para kaisar, dia juga arogansi surga di antara para Taois, paling banyak 3 putaran. Apakah kamu begitu yakin? Jian Wushuang pura-pura tidak mempercayainya. Meskipun dia mengambil kebocoran, jika dia tidak mengambil kebocoran, dia dapat menyelesaikan latihan putaran kedua di periode Mahayana, dan bahkan putaran ketiga dapat dimenangkan dengan pemahamannya sendiri. Selain itu,
Di dunia kuno, ada banyak manusia, dan salah satunya telah sepenuhnya dibudidayakan hingga sempurna. Dia benar-benar tidak menganggapnya sulit. Mata Yiluan itu berbinar, dan dia berkata, "Jangan bilang, aku pernah mendengar bahwa ada Tian Jiao di klan suku Mata Dewa, yang mempraktekkan misteri mata Tuhan pada periode fana hingga ketiga giliran, tetapi tidak ada berita setelah itu." Sudah, hehe, hanya saja kamu belum pernah ke Tanah Suci Langit Berbintang. Mungkin ada seorang guru Tao yang telah mempraktikkan seni rahasia mata dewa ke peringkat kelima. Jian Wushuang membanting, tapi dia tidak ingin Yiluan cemas, dan berkata, "Meskipun kamu memiliki aura suku mata dewa, kamu tidak tahu apa-apa tentang suku mata dewa, apalagi seni mistik dewa mata. Sebagian besar biksu yang Anda bandingkan adalah biksu manusia, mereka berlatih salah satu dari 5 putaran pertama, terlihat sangat sederhana, tetapi Anda lihat betapa sulitnya bagi mereka untuk bergabung. Di seluruh dunia kuno, hanya guru suci yang menggabungkan dua untuk mempraktikkan warisan berurutan ketiga. Ini menarik kedatangan tempat warisan dari master alam semesta tertentu di keluarga kami, dan dia dapat menerima warisan lengkap dari 5 revolusi pertama, tetapi Anda menemukan bahwa untuk begitu banyak tahun, guru suci itu belum menyelesaikan peringkat ketiga, ubah. Itu benar, putaran pertama adalah yang paling mudah, atau dihitung secara terpisah, 5 putaran pertama, tidak peduli giliran mana untuk berlatih, sangat sederhana, tetapi kesulitannya telah meningkat berkali-kali lipat. Jian Wushuang mengangguk setuju. Lagi pula, Anda tidak bisa membandingkan diri Anda dengan orang lain. Poin kuncinya adalah apa yang dia katakan hanyalah teori, lagi pula dia tidak pernah berlatih. Tapi juga untuk mencoba. Dia tidak bisa membuka menara 9 penjara hanya dengan menangkap para biksu dari suku mata dewa. Karena saya tidak dapat menemukannya. Sedangkan untuk menangkap orang kuat yang telah berlatih teknik mata mistik, dia juga terjebak dalam aspek kekuatan terbatas. Mengapa Anda tidak mengambil inisiatif untuk berlatih putaran keempat teknik mata mistik? Mungkin dia bisa membuka lapisan keempat sendiri. Mengobrol dengan Na Yiluan untuk waktu yang lama. Selain informasi umum, saat ini ada 2 informasi yang berguna baginya. Pertama, berita tentang dugaan suku mata dewa. Ini juga terkait dengan cedera Na Yiluan. Pada awalnya dia mendengar bahwa ada tempat suci untuk warisan mata dewa di alam semesta rahasia. Juga mendengar bahwa ada kehidupan di dalamnya. Berpikir bahwa ada orang kuat dari suku mata dewa yang menghantui, mereka pergi ke tempat rahasia alam semesta. Namun, sebelum dia memasuki tempat suci, dia dikepung oleh sekelompok orang kuat misterius dari pinggiran, dan dia berhasil melarikan diri. Dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, dia melakukan perjalanan melalui ribuan dunia dalam satu nafas, dan melarikan diri ke dunia kuno sebelum berhenti. Kedua, ini tentang pesawat luar angkasa. Ketika dia merebut Buddha bermuka 2 saat itu, dia melemparkan sejumlah besar hartanya ke tempat berbahaya di kehampaan yang kacau. Tempat berbahaya itu sangat dekat dengan dunia kuno. Jika Daojun bergegas, dia bisa tiba dalam 100 tahun. Namun, tanah berbahaya itu terkenal di puluhan dunia besar di sekitarnya, dan mudah bagi kaisar untuk jatuh jika dia memasukinya. Beberapa Daojun berani masuk, jadi dia melemparkan harta karun itu ke inti tempat berbahaya itu, berpikir untuk menunggu dirinya stabil dan pulih perlahan sebelum mengambilnya. Kedua informasi ini memang sangat berguna baginya, tapi masing-masing sulit. Jadi saya tidak buru-buru pergi langsung, tapi menanyakan beberapa hal tentang pengorbanan. Dia sedang mengerjakan ini. Ketika Na Yiluan mendengar bahwa dia sedang mempelajari darah dewa, dia ingin menertawakannya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak berani, dan dia tidak dapat mengendalikan mulutnya jika dia tidak menertawakannya. Melihat ini, Jian Wushuang mengangkat tangannya dan berkata, "Katakan saja. Kamu delusi." Jian Wushuang, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bahkan menginginkan darah para dewa? Izinkan saya memberitahu Anda, bahkan darah perak para dewa yang sederhana adalah darah para dewa alam semesta. Meskipun telah diencerkan banyak kali, bukan kamu sendiri. Ngomong-ngomong, kamu sekarang dalam keadaan apa? Na Yiluan terkejut. Sebelumnya, dia hanya mengatakan bahwa dialah yang terpilih, yang tidak membohongi pihak lain. Itu sebabnya Na Yiluan merasa bahwa dia adalah arogansi dari klan mata dewa, yang baru saja menerima semacam warisan. Saya tidak tahu seberapa kuat dia di puncaknya. Tidak heran mereka mengejeknya dengan keras. Jian Wushuang juga tidak marah, dan berkata dengan tenang, "Saya saat ini berada di periode Mahayana,
putaran ketiga mistisisme. Air mata. Mata Na Yiluan melebar, dia menarik napas, dan berseru, kamu tidak bisa hanya berada di panggung Mahayana. Melihat pihak lain tidak mempercayainya, Jian Wushuang langsung menunjukkan prototipe tersebut. Seekor binatang bermata satu memancarkan aura kehancuran dan kejahatan. Aturannya berbeda dari seluruh dunia. Aturan dalam nafas juga berbeda. Tapi dari segi asal, tidak ada sama sekali. Bahkan nafas aslinya pun tidak. Belum lagi kekuatan. Tanpa asal, itu adalah Biksu Mahayana. Yiluan itu pertama kali kagum pada betapa menakutkannya prototipe Jian Wushuang, kemudian wajahnya berubah, dan dia berkata dengan kaget, Anda benar-benar berada di tahap Mahayana, dan Anda tidak memiliki sumber. Lalu apa yang terjadi dengan sumber sebelumnya? Tentu saja aku berbohong padamu, tapi aku benar-benar ada hubungannya dengan klan Mata Dewa. Jian Wushuang mengernyitkan alisnya, dia tidak berbohong, dia memiliki hubungan yang hebat dengan klan Mata Dewa. Dalam hal senioritas, tidak berlebihan bagi Yiluan untuk memanggilnya paman. Tercela, Na Yiluan tidak bisa menahan omelan setelah mengetahui bahwa dia telah ditipu. Tapi itu semua dikatakan dan dilakukan, dan jelas bahwa beberapa kata Jian Wushuang benar, dan dia tidak terlalu marah. Sekarang mari kita bicara tentang darah dewa, dan saya telah melakukan hampir semua penelitian. Saya menemukan bahwa tingkat kehidupan darah dewa perak ini sangat rendah, hanya tingkat alam semesta, dan seharusnya ada darah dewa yang lebih kuat. Kata Wushuang dengan tenang. Yiluan itu mengangguk, dan berkata, benar, ada 9 lapisan darah dewa, perak adalah tingkat kedua, dengan 10.000 kali kekuatan dewa pada puncaknya, dan darah dewa hitam yang lebih rendah darinya hanya memiliki 5.000 kali kekuatan dewa, kekuatan ilahi. Bahkan ada yang lebih kuat. Darah emas para dewa adalah untuk kaisar, dengan 50.000 kali kekuatan para dewa, tetapi ini adalah sisa dari para dewa kosmik, terutama untuk memberi penghargaan kepada para pelayan yang telah berlindung kepada dewa klan mata. Ngomong-ngomong, Yiluan itu mengangkat kepalanya dengan bangga, menunjukkan kekuatan suku Senyan saat itu. Kalau begitu aku mungkin mengerti. Jian Wushuang mengangguk. Na Yiluan terkejut, apa yang kamu mengerti? Begitu dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa tubuh Jian Wushuang telah berubah menjadi orang kuat dari suku Mata Dewa, dan napasnya tiba-tiba bergetar, dan dia berubah menjadi dewa kosmik. Tapi itu bukan dewa kosmik yang sebenarnya, hanya tingkat kehidupannya yang seperti dewa kosmik. Tapi itu sudah cukup. Jian Wushuang mengeluarkan setetes darah perak dan meneteskannya langsung di antara alisnya. Kamu gila, Na Yiluan berseru, setelah mengorbankan hidupmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk naik pangkat, dan jalur latihanmu akan dihancurkan. Tapi Jian Wushuang tidak mempedulikannya dan mengorbankan dirinya secara langsung. Sosok itu tiba-tiba berubah menjadi boneka perak. Tingkat kehidupan dewa kosmik segera meningkat. Warna tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kemasan. Haha, berhasil. Jian Wushuang tertawa terbahak-bahak dan berkata, tingkat hidup saya saat ini bisa menjadi boneka emas kelas 3 dengan 50.000 kekuatan ilahi. Meskipun kekuatan itu dicuri, itu sudah cukup bagi saya. Yiluan di sebelahnya tercengang saat melihat bahwa dia telah berubah menjadi boneka emas dengan darah dewa perak. Jian Wushuang yang sangat mengejutkannya sehingga dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Jian Wushuang juga tidak memperhatikan Yiluan. Mengacu pada 9 darah besar ilahi. Saat ini, dia paling banyak menggunakan darah dewa kelas 3 untuk menjadi boneka emas. Boneka emas dengan 50.000 kali kekuatan suci. Lebih jauh ke atas dihitung menurut mata. Boneka emas bermata 3 memiliki 100.000 kali kekuatan suci. Bisa membuat kaisar tak terkalahkan. Secara alami, level fisiknya saat ini baik-baik saja, dan dewa kosmik, yang sebagian besar berevolusi sendiri, tidak memiliki cara untuk meningkat. Dia membutuhkan setetes darah emas untuk dipromosikan menjadi boneka bermata 3. Saat itu, dia akan bisa menjadi tak terkalahkan tanpa menguasai asalnya. Selain itu, ia juga memiliki daun pohon dunia. Mengubah, daun menutupi seluruh tubuh, dan segera berubah menjadi satu set baju besi hitam. Ada juga baju besi rotan berwarna hijau di bagian lengan. Aku bangga dengan kaisar sekarang. Jian Wushuang penuh dengan hati. Dengan kekuatan, pesawat luar angkasa, bepergian keliling dunia tidak jauh. Saat itu, Anda juga bisa pergi ke tempat rahasia alam semesta yang disebutkan Yiluan untuk dijelajahi. Setelah puluhan ribu tahun retret,
dia telah menerima jumlah terbesar hari ini. Karena sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Sudah diam selama ribuan tahun dan tidak tahu seperti apa dunia luar. Yiluan itu, kamu bisa berlatih di sini mulai sekarang, dan beberapa orang akan datang saat itu, dan kamu akan membutuhkan bantuanmu untuk melatih mereka saat itu. Pelatihan, Yiluan itu bingung. Bagaimana dia tahu bahwa Jian Wushuang akan mengumpulkan sekelompok bawahan, memasuki tempat ini untuk berlatih, dan kemudian menggunakan darah para dewa untuk mengorbankan dirinya untuk menjadi bawahannya sendiri, menjadi bantuan besar untuk menekan klan mata dewa. Membunuh dan membunuh orang, tapi itu saja. Mundur sekali dan isi semua hal yang bisa diperbaiki. Sudah waktunya untuk keluar dan melihat-lihat. Sebelum pergi, dia pergi ke dunia gua di lantai pertama. Ribuan tahun belum muncul, dan semua orang di sini menunggu dengan cemas. Begitu sosoknya muncul, dia dikelilingi oleh kerumunan. Yang pertama adalah Jiu Chen dan Xiang Yang. Kedua orang ini tidak pernah bertemu selama ribuan tahun, dan mereka berdua menjadi Raja Tao. Belum lagi, dia memberi terlalu banyak harta di awal, dan mungkin menjadi seorang kaisar dalam 10.000 tahun, apalagi seorang raja. Saudara Wushuang, Anda telah muncul. Apakah Anda tahu bagaimana saya hidup 10.000 tahun ini? Saya menjadi seorang kaisar Tao dalam 300 tahun pertama, dan saya telah menunggu Anda untuk memberi saya harta Taoisme. 9.700 tahun. Xiang Yang melolong. Jiu Chen dapat menahan napas, dan berkata dengan tenang, ini hanya 10.000 tahun, dan itu hanya tidur siang. Nafas mereka berdua tidak normal sekarang. Saya tidak tahu seberapa kuat dari kelompok bawahan Buddha bermuka dua. Pada saat yang sama, orang-orang ini juga iri pada Jiu Chen dan Xiang Yang, yang telah melampaui Buddha berwajah ganda hanya dalam 10.000 tahun, dan sekarang tubuh dewa dan kekuatan dewa mereka 10.000 kali lebih kuat, mencapai tingkat kesempurnaan dalam alam semesta. Dan di ambang harmoni, yang paling penting adalah tidak satu pun dari mereka yang mempraktikkan teknik mata mistik. Dari sudut pandang mereka, sangat mudah untuk bergabung dengan Tao tanpa teknik misteri mata ajaib. Nyatanya tidak demikian, saya belum berlatih teknik mata mistik, tetapi level Dao asli yang saya kuasai terlalu tinggi, dan tidak mudah untuk berhasil bergabung dengan Dao. Xiang yang telah menguasai sumber utama, dan Jiu Chen adalah sumber dari semua jalan. Itu adalah rute kekuatan ilahi. Tapi mereka semua sama, dan lebih sulit untuk bergabung, tetapi begitu berhasil, kekuatan tempur juga bisa melambung berkali-kali lipat. Melihat betapa kuatnya kedua orang ini, Jian Wushuang sangat senang. Tidak sia-sia dia menghabiskan harta karun seperti itu. Oke, bukankah aku sudah muncul, dan aku akan segera keluar, dan aku akan menyiapkan harta karun untuk kalian berdua saat itu. Jian Wushuang menghibur mereka berdua, lalu berbalik untuk melihat yang lainnya. Setelah 10.000 tahun, Periziu menjadi lebih muda dan lebih kuat, dan dia sudah menjadi abadi sejati 9 langkah. Lagi pula, ada berkah dari warisan laut dalam di sini. Dia merasa seperti ayam tua sekarang, pergi mencari makanan untuk memberi makan orang-orang ini. 10.000 tahun, Saudara Wushuang, bagaimana kekuatanmu pulih? Sudahkah kamu menguasai asal-usul alam semesta? Atau apakah kamu langsung pergi ke dewa alam semesta? Xiang yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut Jin, Jian Wushuang harus menjadi yang tercepat untuk memulihkan kekuatannya. Sekarang dia hampir bergabung dengan Dao. Begitu dia berhasil bergabung dengan Dao, dia bisa pergi sendiri dan menjadi bencana dengan kecepatan tercepat. Tak perlu dikatakan, Jian Wushuang pasti berjalan lebih cepat dari dirinya. Jiu Chen tidak tahu apa yang dibicarakan keduanya untuk memulihkan kekuatan mereka, tetapi dia masih sangat jelas tentang kengerian Jian Wushuang, terutama perasaan tidak terlihat, yang sepertinya membuatnya melihat ketiadaan. Melihat kedua orang itu menantikannya, Jian Wushuang sedikit malu, batuk kering, dan berkata dengan suara rendah, ini hanya peningkatan kecil, tidak terlalu dibesar-besarkan. Kemajuan kecilmu adalah langkah besar bagiku. Xiang yang sepertinya puas dengan jawaban ini, karena dia bisa memeluk pahanya sekarang. Tapi dia tidak tahu bahwa Jian Wushuang sedang berpikir untuk memeluk paha mereka sekarang. Jian Wushuang tidak ingin membicarakan topik ini, jadi dia menoleh dan berkata, ngomong-ngomong, saya telah membuka dunia baru, yang berisi asal mula alam semesta. Anda bisa pergi ke sana untuk berlatih. Asal mula alam semesta, tanda seru Jiu Chen. Tapi Xiang yang menekan tangannya dan berkata dengan tenang, Loki, bukan apa-apa.
Pada saat ini, dia semakin percaya bahwa Jian Wushuang telah menjadi penguasa alam semesta. Kalau tidak, di mana harus membuka asal-usul alam semesta? Jian Wushuang tidak repot-repot menjelaskan, dan mengarahkan semua orang untuk berteleportasi langsung ke asal mula alam semesta di dunia ketiga. Begitu semua orang tiba, mereka merasakan kekuatan yang mencekik mereka. Kekuatan itu melonjak dengan liar dan memasuki tubuh mereka. Awalnya agak tidak nyaman, tetapi setelah lega, rasanya seperti mandi di air sedingin es di musim panas. Seluruh orang itu penuh energi, berenang di sumbernya dengan sangat nyaman, seolah-olah dia telah menjadi kesayangan sumbernya, alam semesta. Ya Tuhan, ini benar-benar asal mula alam semesta. Kultivasi di sini 10.000 kali lebih cepat dari gua budidaya teratas di dunia kuno. Seru Yunhai Guardian. Penjaga Qifeng menyeret tubuhnya yang gemuk, berkeliaran di dalam asal, bermandikan kekuatan yang melimpah. Luar biasa, Fuzuo Zibao manapun tidak sebagus tempat ini. Jika ada di sini, saya harap kaisar. Peri Ziyu tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya sangat terkejut. Asal mula alam semesta, keberadaan seperti apakah Jian Wushuang itu? Untuk sesaat, semua orang menikmati fantasi yang indah. Jian Wushuang melirik kerumunan, melihat bahwa waktunya hampir habis, dia berinisiatif untuk mengatakan, semuanya, saya berjanji untuk membebaskan Anda ketika saya meninggalkan tanah kuno laut penutup, tetapi karena beberapa masalah pribadi, kali ini itu tertunda selama 10.000 tahun, tetapi semuanya jangan khawatir, saya dapat meninggalkan wilayah kuno yang menutupi laut sekarang, dan saya dapat segera mengembalikan kebebasan semua orang. Bebas. Pada saat ini, 10 Dewa Agung dan 4 Pelindung Agung tertegun. Awalnya mereka sangat ingin pergi, dan bahkan panik di dalam hati mereka, khawatir Jian Wushuang akan menyesalinya, lagi pula, mereka tidak muncul dalam 10.000 tahun, dan mereka masih berada di gua itu. Meski masih bisa berkultivasi di dunia gua, mereka sangat cemas karena tidak memiliki kesempatan untuk menjelajah. Di sisi lain, Jiu Chen dan Xiang Yang, yang telah berkultivasi dari periode Mahayana hingga tepi Dao dalam satu tarikan nafas, tercengang oleh mereka. Akibatnya, mereka menjadi lebih cemas dan ingin keluar dan menjadi lebih kuat. Begitu Jian Wushuang muncul, dia memutuskan untuk pergi begitu Jian Wushuang melepaskannya. Namun setelah memasuki asal-muasal alam semesta, mereka semua menyesalinya. Dia bahkan lupa tentang pergi. Sekarang saya hanya ingin berlatih di sini. Tidak ingin apa-apa. Bahkan jika dia adalah anjing untuk Jian Wushuang, dia tetap harus tinggal. Itu bisa menghilangkan fetis legendaris tentang asal-usul alam semesta. Jian Wushuang pasti orang yang kuat, jadi tentu saja dia harus memegang pahanya dengan erat. Pelindung Yunhai adalah yang paling berpengetahuan, dan yang pertama berdiri dan berkata, Wushuang senior, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita semua orang kita sendiri? Bagaimana bisa ada kebebasan? Mungkinkah kamu tidak di sini? Gratis. Itu benar, saudara Yunhai benar. Kami adalah penguasa pembelot kemanapun kami pergi, merupakan kehormatan bagi kami untuk mengikuti senior Wushuang, dan kami tidak pernah berpikir untuk pergi. Wali Qifeng juga bergema. Melihat ini, orang-orang lainnya melangkah maju untuk mengungkapkan kesetiaan mereka. 4 pelindung. Pelindung lautan awan, pelindung angin aneh, pelindung samudra biru, pelindung cedera pengembara. Mereka semua berlutut dengan satu kaki, bersedia mengikuti jejak Jian Wushuang. Hal yang sama berlaku untuk 10 dewa sejati. Itu dipimpin oleh Chu Xiong dan leluhur Suehe. Peri Ziyu berdiri di samping dan melihat mantan tokoh-tokoh hebat ini. Pada saat ini, mereka semua membungkuk kepada Jian Wushuang, dan sangat puas dengan pilihan awalnya. Ini sangat jelas. Bergaul dengan Jian Wushuang, saya merasa memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Apa yang ada di dunia kuno? Penguasa halaman kuno, Tuan Suci dari Tanah Suci. Mereka tidak memiliki asal-usul alam semesta. Jiu Chen melirik kerumunan, dan kemudian menimpali, Jian Wushuang, orang-orang ini cukup bagus. Mereka telah berlatih dengan saya dan saudara Xiang yang selama beberapa tahun, mengapa Anda tidak menerimanya saja, dan alangkah baiknya untuk menjadi pesuruh di masa depan. Ngomong-ngomong, ini sangat luas di sini, dan tidak masalah jika masih ada lagi. Xiang yang tidak terlalu peduli. Setelah mendengar begitu banyak bujukan orang, Jian Wushuang akhirnya dengan enggan berkata, "Yah, karena semua orang mengatakan demikian, saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengikuti saya di masa depan pasti akan membawa banyak bahaya.
Anda harus memikirkannya, hati-hati, tentu saja, ada bahaya dan akan ada imbalannya. Selama kamu bekerja dengan baik, aku tidak akan pernah pelit. Apa yang senior Wu Shuang katakan? Bahkan jika kita hanya ingin melayani senior, kita akan naik gunung pedang dan turun ke lautan api, tidak ada jalan lain. Haha, karena itu masalahnya, semua orang sendirian. Di masa depan, kita akan dianiaya untuk berlatih di sini. Jika ada yang merasa tempat ini membosankan, kamu bisa menemukanku, dan semua orang bisa keluar. Kata Jian Wushuang mengangkat tangannya. Semua orang menggelengkan kepala mereka serempak. Tidak ada yang mau keluar. Mereka semua ingin mundur dan berlatih di sini. Saat ini, Jian Wushuang tidak menyurutkan minat mereka. Kecepatan kultivasi di sini memang sangat cepat, tetapi ada hambatan di titik asalnya. Saat Anda terjebak di kemacetan, tidak peduli seberapa cepat Anda berlatih, Anda harus keluar dan mengembara. Saat itu, dia sedang mengerjakan langkah selanjutnya. Orang-orang lainnya mulai mundur. Dia membawa Jiu Chen dan Xiang Yang dan meninggalkan menara penjara Jiu. Di rumah gua Gunung Sensan. Saat dia membuka matanya, gua itu tiba-tiba menyala. Ada juga dua sosok lagi di sekelilingnya. Satu tua dan satu muda. Itu adalah Xiang Yang dan Jiu Chen. Berjalan, Jian Wushuang berdiri dan memimpin mereka berdua keluar dari gua. Begitu dia keluar dari gua, nafas pertama yang dia hirup berbau darah. Dunia di depan mereka membuat mereka bertiga mengerutkan kening. Di kuil surga saat ini, ada bau darah. Melihat ke atas, ada 100 kali lebih banyak biksu di kota daripada sebelumnya. Hanya nafas Daujun, ada ratusan orang. Jumlah makhluk abadi melebihi 100.000. Di antara mereka ada dua kaisar besar. Ribuan tahun, perubahan di dunia luar begitu hebat. Jian Wushuang tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Segera setelah mereka bertiga muncul di puncak gunung, sebuah pita coklat mengalir ke arah mereka. Yang mulia, saya pikir Anda adalah Jian Wushuang senior di rumah gua Jiai. Pita coklat tetap berada di depan mata Jian Wushuang, dan di lingkaran cahaya itu ada seorang wanita muda berjubah kuning Tao, yang kekuatannya umumnya hanya abadi sejati 7 langkah. Tapi menilai dari aura pihak lain, latar belakangnya seharusnya tidak sederhana. Karena ada harta karun di tubuhnya. Aura yang sekarang diungkapkan oleh Jian Wushuang adalah kesempurnaan Daujun. Hal yang sama berlaku untuk Jiu Chen dan Xiang Yang. Mereka semua adalah Raja Tao di tepi Dao. Kekuatan semacam ini adalah keberadaan yang paling menakutkan di wilayah kuno manapun. Itu benar, Jian Wushuang mengangguk dan mengakui. Senyum bocor dari sudut mulut wanita berbaju kuning, dan dia menjelaskan, "Senior, Anda mungkin tidak tahu bahwa domain kuno yang menutupi laut telah diduduki oleh pengadilan kuno selama ribuan tahun, dan domain kuno termasuk 7 area sekitarnya telah ditempati oleh pengadilan kuno. Gunung Suci juga milik pengadilan kuno kita. Itu berada di bawah yurisdiksi para tetua, jadi Dongfu senior memerlukan beberapa formalitas untuk diserahkan ke Guting, tetapi para senior dapat yakin bahwa Dongfu ini masih milikmu secara pribadi. Kecepatan Gutingmu cukup cepat, dan kamu mampu menempati 7 domain kuno sekaligus." Jian Wushuang terkejut. Kali ini ketika dia meninggalkan Bea Cukai, dia bahkan tidak berpikir untuk tinggal di dunia kuno, tetapi berencana untuk pergi. Pergi ke tempat berbahaya yang disebutkan Yiluan, dan cari pesawat luar angkasa. Secara alami, gua permanen ini tidak lagi dibutuhkan. Dia tidak punya waktu untuk memonopoli penjualan, jadi dia bercanda, "Rekan Taois, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang terjadi dalam 10.000 tahun terakhir? Saya rasa saya tidak akan membutuhkan gua itu di masa depan, jadi aku akan memberikannya padamu untuk saat ini." Wanita berbaju kuning itu tidak menggerakkan wajahnya, tetapi dia penasaran dan geli di dalam hatinya. Meskipun dapat dilihat bahwa Jian Wushuang adalah Raja Tao yang kuat, latar belakangnya sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bertanggung jawab atas pengoperasian Sensan. Secara alami, dia tidak menyukai seorang Dongfu bernama Jiazi. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa wilayah kuno yang menutupi laut tidak damai akhir-akhir ini, dan ayahnya merekrut sekelompok Dao Lord untuk mempersiapkan acara besar, jadi dia mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, "Senior, jangan begitu sopan, saya akan menjawab dengan jujur apa yang ingin kamu ketahui. Dia tidak sopan, dan kamu gadis kecil juga tidak sopan, kamu tidak menginginkan gua untuk apa-apa." Jiu Chen menggoda. Wanita berbaju kuning itu hanya tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan berkata, "Senior,
tolong ikut aku, ayo pergi ke Siguoya dan membicarakannya. Setelah berbicara, dia secara pribadi memimpin jalan ke puncak gunung. Berpikir di atas tebing, tempat ini awalnya digunakan oleh orang kuat yang telah mencapai kemacetan, dan datang ke sini untuk mencerahkan Tao. Tetapi karena perang antara istana kuno dan tanah suci, tempat ini tidak bersih sekarang, jadi wajar saja jika dipikirkan. Jadi itu diubah menjadi rumah teh. Wanita berbaju kuning membawa Jian Wushuang dan mereka bertiga ke sebuah paviliun di tepi tebing, memerintahkan gadis pelayan untuk membawa satu set perangkat teh dan membuatkan teh untuk mereka bertiga sendiri. Junior, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Senior dapat memanggil saya Huang Yuer. Saya berasal dari paviliun bayangan bulan di Guting, dan ayah saya adalah paviliun bayangan bulan Tuan. Kali ini, karena ayah saya pergi ke wilayah kuno di menutupi laut, saya akan mengikuti saya untuk mengurus beberapa logistik. Saya datang ke wilayah kuno laut di atasnya bertahun-tahun yang lalu, dan saya tidak berada di Gunung Sensan pada waktu itu, jadi para senior belum pernah melihat saya. Huang Yuer bersikap hormat dan murah hati, dan berbicara dengan kesombongan alami. Jian Wushuang menyesap tehnya, memikirkan informasi di dunia kuno dalam pikiranku. Kaisar bayangan bulan, kaisar yang dapat menempati peringkat 10 besar di istana kuno. Di paviliun bayangan bulan yang terbuka, ada dua kaisar agung. Tidak heran gadis kecil ini menghadapi kita dengan sangat tenang, jadi latar belakangnya sangat besar. Jian Wushuang menghela nafas dengan emosi dari lubuk hatinya. Dia tidak berbicara omong kosong dengan pihak lain, dan langsung bertanya tentang pertempuran 10.000 tahun yang lalu. Huang Yuer dengan jelas menjelaskan pertempuran 10.000 tahun yang lalu satu persatu. Pertempuran pamungkas 10.000 tahun sebenarnya bukanlah cara yang ditinggalkan oleh Jian Wushuang dan Yang Dingtian. Sebaliknya, ada perang kaisar dalam 10.000 tahun. Seorang kaisar di Tanah Suci datang ke rumah dewa berwajah ganda untuk bersaing memperebutkan harta kekacauan. Tanpa diduga, Guting menyergap 6 kaisar di Senfu berwajah ganda. Masing-masing sangat kuat, dan mereka semua adalah kaisar tingkat atas dari peringkat ketiga. Di antara mereka adalah ayah Huang Yuer. Kaisar Tanah Suci diserang secara tiba-tiba dan terluka seketika. Ketika dia ingin melarikan diri, dia menemukan bahwa ada formasi kuno yang tersembunyi di istana bermuka dua. Keenam Kaisar Guting meluncurkan formasi besar dan langsung menekan Kaisar Tanah Suci. Tanah Suci yang sudah langka bagi para kaisar tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Adapun Guting, mereka telah menunggu dan mengawasi. Aku ingin menguji Holy Lord. Pada akhirnya, saya mendengar berita entah dari mana bahwa guru suci terjebak di tempat berbahaya, dan dia tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Setelah menerima berita ini, Guting segera mengerahkan pasukan dan menghancurkan 17 domain kuno. 7 dimenangkan dalam satu gerakan. 10 domain kuno yang tersisa masih berjuang. Di antara 10 domain kuno ini, ada Overlying Sea Ancient Domain. Mendengar ini, Jian Wushuang sedikit mengernyit, dan berkata dengan heran, kamu bilang masih ada orang yang melawan di wilayah kuno Fuhai. Itu benar. Huang Yuer tersenyum dengan tenang, dan berkata, senior juga harus tahu bahwa ada dua kekuatan utama di wilayah kuno yang menutupi laut ini, dan setelah Buddha bermuka dua dibunuh oleh Yang Dingtian adalah sebenarnya satu-satunya yang tersisa. Para tetua dari 6 kaisar besar menguasai laut dan domain kuno, memusnahkan banyak pembangkit tenaga listrik dalam satu gerakan, tetapi mereka tidak menyerang Yang Dingtian, tetapi ingin membujuknya untuk bergabung dengan domain kuno, adalah terluka parah pada akhirnya, dan melarikan diri dari domain kuno yang menutupi laut. Dalam 1000 tahun terakhir, dia membawa orang ke domain kuno yang menutupi laut. Kami menghancurkan Yang Dingtian, jadi wilayah kuno yang menutupi laut tidak tenang. Jian Wushuang cukup terkejut. Yang Dingtian bukanlah seorang biksu yang hanya mengikuti jalan mata dewa. Bagaimana Anda bisa menolak? Dia tidak percaya. Yang Dingtian tidak punya alasan untuk tidak menyerah. Atau tidak disebut menyerah, membunuh Buddha bermuka dua, menyinggung Tanah Suci, tanpa bujukan orang-orang dari Guting, Yang Dingtian sendiri akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan pihak Guting. Mengapa dia ingin melawan, dan berani menyerang Kaisar? Bukankah ini mencari kematian? Dia memandang Huang Yuer tanpa menunjukkan keterkejutan. Tapi saya punya tebakan lain di hati saya. Ngomong-ngomong, kamu bilang ada harta kekacauan, jadi siapa yang mendapatkannya pada akhirnya? Jian Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu.
Huang Yuer berkata dengan marah, itu diperoleh oleh penjahat yang Dingtian itu. Orang ini menyelinap ke kaisar dan mengambil harta kekacauan. Jika tidak, harta ini akan ada di saku ayahku. Jadi begitu, Jian Wushuang mencibir dari lubuk hatinya. Harta kekacauan awalnya diperoleh oleh Yang Dingtian. Saya khawatir pasti ada semacam permusuhan di antara mereka. Kemungkinan besar Kaisar Guting menyerang Yang Dingtian secara diam-diam untuk merebut harta karun itu, tetapi Yang Dingtian pada akhirnya lolos. Tetapi para pengikutnya, mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Untuk melarikan diri di depan Kaisar, setidaknya seseorang harus berada di level Tao tertinggi. Selain Yang Dingtian, tidak ada karakter seperti itu di Overlying Sea Ancient Territory. Adapun untuk membalas masalah Haiguyu sekarang, itu mungkin untuk balas dendam. Menurut apa yang dikatakan pihak lain, Yang Dingtian seharusnya menyerap kekuatan Jin Yang Guo, dan sekarang dia telah menjadi Taois yang menentang surga dengan 10.000 kali kekuatan ilahi. Cukup untuk bersaing dengan Kaisar tingkat ketiga. Dapat dikatakan bahwa di bawah Kaisar, dia hampir tak terkalahkan. Perang 10.000 tahun yang lalu dimulai dengan Yang Dingtian dan Buddha berwajah ganda. Hal-hal berikut sangat jelas, ada satu guru suci di Tanah Suci, dan 3 kaisar. Guru suci terjebak, dan ketiga kaisar bergabung untuk melawan pengadilan kuno, tetapi satu ditindas, dan 2 lainnya tidak dapat menjaga 36 domain kuno. 7 di antaranya dipotong, dan 10 di antaranya sering berkelahi dan tidak stabil. Ini sudah menjadi batas Tanah Suci. Jika bukan karena fakta bahwa kedua kaisar agung itu sangat kuat, saya khawatir mereka akan didorong ke Tanah Suci sekarang. Jian Wushuang hanya ingin tahu tentang ini. Ketika dia keluar kali ini, dia pertama kali menemukan Jiang Ni untuk melihat bagaimana keadaannya. 10.000 tahun yang lalu, dia memperbaiki Dao Xin-nya, dan sekarang dia harus menjadi Dao Monarch. Memikirkan hal ini, Jian Wushuang bertanya, ngomong-ngomong, apakah peri pedang wanita telah bangkit dalam 10.000 tahun terakhir? Kekuatannya mungkin di antara para dewa sejati atau Raja Tao. Perempuan pedang abadi. Mata Huang Yuer melebar ketika dia mendengar pertanyaan ini. Melihat pihak lain sangat terkejut, Jian Wushuang dengan cepat menjelaskan, saya mulai mencarinya sebelum saya mundur. Ibunya memiliki permusuhan dengan saya. Dia tidak membunuh rumput dan akar saat itu. Kali ini saya meninggalkan bea cukai karena ini. Huang Yuer merasa lega setelah mendengar penjelasannya. Aku tidak yakin tentang orang yang senior katakan, tapi itu seharusnya hampir sama. Dalam 10.000 tahun terakhir, 7 dewa pedang wanita telah bangkit, dan 4 di antaranya adalah biksu di bawah 7 langkah abadi sejati. Bahkan jika mereka kuat, ada 3 lagi, 2 abadi sejati 9 langkah, mereka semua adalah murid di Paviliun Pedang Guting, semua orang tahu namanya, bahkan tidak ada yang tahu namanya, dunia luar memanggilnya Kaisar Semi Abadi. Penampilan seorang Raja Tao dapat melawan seorang Kaisar, lebih kuat dari Yang Dingtian. Ketika Huang Yuer meriwayatkan, ada kecemburuan dan kebencian di matanya. Karena kakak laki-laki yang disukainya semuanya terobsesi dengan wanita ini. Ini adalah kecemburuan, dan kebencian karena Yang Mulia Yaxian ini selalu berselisih dengan Guting, dan bahkan menembak ayahnya. Baru-baru ini, dia bekerja sama dengan Yang Dingtian untuk menyerang formasi di Istana Ilahi berwajah ganda. Setelah Jian Wushuang mendengar uraiannya, hatinya tergerak, dan dia yakin itu adalah Jiang Ni sendiri. Kaisar Semi Abadi. Jian Wushuang tersenyum sedikit, dan berkata, sepertinya aku meninggalkan momok saat itu. Aku tidak menyangka bisa membasmi rumput setelah 10.000 tahun mundur. Tapi Siang yang menyela tanpa berpikir, mungkinkah Xiao Jiang Ni yang kamu bicarakan? Batuk. Jian Wushuang menutup mulutnya dan terbatuk, menatap dan berkata, ini sangat intim, dia istriku. Dia masih muda saat itu. Siang yang merasa sedih, karena dia tidak tahu apa yang dilakukan Jian Wushuang. Sekarang tidak apa-apa untuk langsung pergi ke Jiang Ni, dan saya masih membuang-buang waktu di sini untuk berbicara dengan seorang gadis kecil. Tapi Jian Wushuang membuat ekspresi patah hati. Saya tidak tahu apakah dia berakting atau apakah dia benar-benar patah hati. Melihat ini, Huang Yuer sangat gembira, dan dengan cepat membuang ranting zaitun. Senior bukannya putus asa, Kaisar Kuasi Abadi ini saat ini berada di wilayah kuno laut, dan istana kuno kita sedang mengumpulkan orang-orang kuat untuk menjatuhkannya dalam satu gerakan. Jika senior ingin membalas dendam, mengapa tidak mengikuti tim saya dari orang kuat di Guting untuk mengepung dan menekan?
Huang Yuer berkata dengan heran. Jian Wushuang, bagaimanapun, tampak sedikit malu, dengan ketakutan di matanya, dan berkata dengan halus, teman-teman Taois mengatakan bahwa dia adalah seorang kaisar semi-abadi, dan dia dapat melawan kaisar. Saya takut bahwa saya akan dipenggal oleh pedangnya jika aku pergi ke peran sekecil itu. Senior, jangan khawatir, dia dikepung oleh ayahku dan kedua kaisar bersama beberapa hari yang lalu, dan dia sudah terluka, dan ayahku masih memiliki cara untuk menemukan tempat persembunyiannya. Saat ini, dia sedang berkumpul yang pertama untuk mengepung dan menekannya, dan pada saat yang sama, bersamanya ada juga Yang Dingtian dan kelompoknya. Huang Yuer terlihat sangat bersemangat. Karena dia kali ini, dia tidak hanya dapat merekrut 3 Raja Tao secara gratis, tetapi dia juga tidak harus menjanjikan keuntungan. Ketika ayah dan kakak laki-lakinya mengetahuinya, mereka pasti akan menghadiahinya. Tapi melihat ketakutan di mata Jian Wushuang, dia mencibir dari lubuk hatinya, merasa bahwa penampilan dominan Jian Wushuang barusan hanyalah kepura-puraan. Begitu dia mendengar Immortal Emperor Zun, dia langsung terlalu takut untuk berbicara. Setelah ragu-ragu sejenak, Jian Wushuang berkata, "Oke, kalau begitu saya akan meminta teman saya untuk menjemput Anda, tetapi saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa meskipun saya baru saja meninggalkan level, saya memiliki luka di tubuh saya dan saya bisa, jangan memimpin. Saya harap teman saya mengerti." Petik 2. Tidak masalah. Sikap hormat Huang Yuer hilang ketika dia datang ke sini. Karena dia merasa bahwa dia telah melihat melalui ketakutan Jian Wushuang dan Raja Tao akan kematian. Ada beberapa kali ejekan di hati saya. Setelah mengatur ketiga Jian Wushuang ke kuil di puncak gunung, Huang Yuer pergi ke kuil tempat ayahnya berada. Aku akan memberitahu ayahku tentang ini. Begitu dia mendekati kuil ayahnya, dia mendengar suara gemuruh dari dalam. Sekelompok sampah, banyak sampah, saya meminta Anda untuk menemukan beberapa Dao Lord, tetapi Anda tidak dapat menemukannya. Jadi mengapa Anda tidak membiarkan saya menjilat wajah saya dan pergi ke Guting untuk mengirim Dao Lord? Orang-orang di bawah semuanya menangis dan tidak berani membantah. Tidak mungkin, garis pertempuran Guting sangat panjang sekarang. Dari 17 domain kuno, 7 domain kuno yang sepenuhnya dirobohkan tidaklah buruk, hanya seorang kaisar biasa yang cukup untuk duduk sebagai penanggung jawab. Dao Jun adalah 3 atau 5 asisten di sebelah kiri. Sebagian besar sisanya adalah pembangkit tenaga listrik lokal. Bahkan orang kuat lokal pun direkrut ke Guting. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik dikirim ke 2 domain kuno di garis depan. Karena disitulah penggiling daging yang sebenarnya. Domain kuno yang menutupi laut adalah tempat teraman di belakang. Tapi ada kaisar tanah suci yang disegel di sini. Kaisar tingkat ketiga, Moon Shadow Emperor, dibutuhkan untuk duduk sebagai penanggung jawab. Itu baik-baik saja selama ribuan tahun yang lalu, tetapi baru-baru ini, 2 karakter bermasalah muncul. Meskipun mereka bukan kaisar, mereka bahkan lebih sulit dihadapi daripada kaisar. Itu membuatnya sangat cemas. Ada 2 kaisar di kuil surga, yang satu bertanggung jawab untuk menyegel formasi kaisar, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk menjaga kuil surga. Emperor Moon Shadow adalah pembudidaya tanah suci yang bertugas memberantas gangguan. Ketiga kaisar saling melengkapi. 2 lainnya baik-baik saja, hanya Kaisar Moon Shadow yang paling merepotkan. Domain kuno yang menutupi laut mencakup situasi keseluruhan. Setelah formasi penyegelan kaisar dihancurkan, petualangan Guting kali ini mungkin sia-sia. Oleh karena itu, perlu untuk menstabilkan situasi dan memusnahkan para biksu di tanah suci. Tapi sekarang tidak ada cukup tenaga kerja. Anda hanya dapat merekrut orang sendiri. Dao Jun di bawah komandonya menderita banyak korban akibat pertempuran tersebut. Sekarang hanya tersisa 6. Ada juga beberapa Raja Tao yang berada di Guting atau di garis depan. Duduk di beberapa benteng. Tidak ada cara untuk mengirimkannya sama sekali. Cara terakhir adalah mengirim Dewa Tao ke pengadilan kuno. Alasan apa yang bisa digunakan untuk mengirimkannya? Memusnahkan Dao Jun. Dia adalah seorang kaisar, tidak bisa dihancurkan. Ini hanya memalukan. Untuk memusnahkan Dao Jun, dia tidak dapat menyelesaikannya dengan satu kaisar pun, dan dia harus mengirimkan tenaga. Apa yang akan dipikirkan Guting tentang dia mulai sekarang? Moon Shadow Monarch, setidaknya dia bisa masuk dalam 10 besar Guting. Bahkan dia hanya kekurangan 1 Chaos Supreme Treasure, dan dia mampu menduduki peringkat 5 besar.
Guting sekarang bertanggung jawab atas rumah adalah generasi ketiga dari Tuan Guting, Jian Tiandadi. Tidak banyak perbedaan kekuatan antara dia dan Kaisar Jiantian, jadi dia juga ingin menjadi penguasa istana kuno. Jadi 10.000 tahun yang lalu, dia berinisiatif untuk pergi ke kuil bermuka dua. Akibatnya, Chaos Supreme Treasure tidak diperoleh, dan dilukai oleh seorang penguasa Tao. Jadi dia memanfaatkan situasi untuk duduk di domain kuno yang menutupi laut. Bagian depan bagus, memikirkan perencanaan situs baru. Lagi pula, wilayah yang ditetapkan membutuhkan seseorang untuk duduk sebagai penanggung jawab. Dia duduk di domain kuno yang menutupi laut, pusat garis depan, dan diharapkan menjadi orang nomor satu yang menyerang Tanah Suci. Pada akhirnya, karena kemunculan Yang Dingtian dan Kaisar Semi-Abadi itu, dia terjebak di wilayah kuno yang menutupi laut, dan dia diberi posisi untuk menghilangkan masalah internal. Tempat teratas dalam pertempuran di Tanah Suci diberikan kepada naga-naga yang menjadi kaisar di era setan kuno. Dia tidak yakin, bagaimanapun, pihak lain telah hidup selama ratusan ribu tahun, dan kekuatannya tidak meningkat sama sekali. Dia adalah kaisar tingkat ketiga seperti dia. Namun dia sedikit berbeda, yaitu dia masih muda dan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar tingkat 4 di masa depan. Hanya ada dua kaisar tingkat keempat di seluruh istana kuno. Yang pertama adalah penguasa Yuan Zheng. Yang lainnya adalah kaisar abadi 3 berbakat. Kekuatan kedua orang ini sama dengan kekuatan kaisar yang mereka tekan. Mereka semua adalah kaisar tingkat 4. Saat itu, Tanah Suci membual bahwa ketiga kaisar Tanah Suci akan mampu melawan semua kaisar Guting jika Guru Suci tidak keluar. Ini bukan menyombongkan diri, tetapi benar-benar bisa dilakukan. Hanya kekuatan Holy Lord yang melampaui level pertama. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya, tetapi sekarang Guru Suci telah pergi, mereka harus berpikir dengan hati-hati. Dalam satu gerakan untuk memenangkan pertempuran ortodoksi. Ini adalah kepercayaan semua orang di Guting. Tetapi pada saat ini, tujuan besar tidak tercapai, tetapi dibakar oleh dua Raja Tao. Moon Shadow Emperor, yang duduk di atas, terlihat sangat lelah. Melihat putrinya masuk saat ini, dia memaksakan senyum dan berkata dengan lembut, "Yuer, kenapa kamu di sini?" "Ayah." Huang Yuer melirik kakak laki-lakinya, dan dengan cepat berkata, "Ku dengar ayahku merekrut Dao Jun, tapi aku punya beberapa kandidat di sini." Begitu kata-kata ini keluar, para murid Kaisar Moon Shadow semua mengangkat kepala mereka untuk melihat adik perempuan junior mereka. Meskipun adik perempuan junior itu terlihat biasa-biasa saja dan memiliki kepribadian yang aneh, dia tampaknya menjadi penyelamat mereka saat ini. "Oh," Kaisar Moon Shadow berkata dengan heran, "apakah kamu punya kandidat?" "Benar, bukankah ayahku mengatur agar aku bertanggung jawab atas Gunung Suci?" Baru saja ada 3 Raja Tao di Gunung Suci. Mereka semua adalah orang kuat yang mundur 10.000 tahun yang lalu. Mereka baru saja meninggalkan Bea Cukai. Huang Yuer menjawab dengan jujur. Kaisar Moon Shadow, sebaliknya, tampak sedikit berhati-hati, dan bertanya, apakah orang itu bisa diandalkan. Meskipun dia sangat ingin merekrut orang, dia tidak menginginkan semua orang. Jika itu ada hubungannya dengan Tanah Suci, bukankah itu ladang ranjau untuk Anda sendiri? Huang Yuer sangat yakin tentang hal ini, dan berkata, sama sekali tidak ada masalah dengan orang-orang, karena mereka bertiga memiliki permusuhan dengan kaisar semi-abadi manapun, dan itu adalah perseteruan darah. Dia mengulangi apa yang dikatakan Jian Wushuang sebelumnya. Setelah Moon Shadow Emperor mendengarnya, dia langsung meledak ke dalam kegembiraan, dan memuji, "Yuer, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, jauh lebih baik daripada saudara-saudaramu yang tidak berguna. Cepat undang ketiga Dao Lord itu ke sini, selama mereka dapat digunakan. Kali ini, bahkan jika Anda memberikan kontribusi yang besar, Anda tidak perlu lagi menjaga gunung, dan Anda dapat langsung bekerja di rumah Tuan Kota." "Terima kasih, Ayah," Huang Yuer berkata dengan penuh semangat. Kemudian dia meninggalkan kuil dan pergi ke tempat tinggal Jian Wushuang dan yang lainnya. Jian Wushuang dan yang lainnya mendengar suara Huang Yuer sebelum pantat mereka terasa hangat. "Senior Wushuang, ayahku mengundangmu untuk datang." Suara Huang Yuer terdengar sangat bersemangat. Mendengar ini, Jian Wushuang segera berdiri dan berkata, "Kaisar Moon Shadow ingin melihat kita." Huang Yuer mengangguk dan berkata, "Ayahku sedang menunggu di kuil, ayo cepat pergi ke sana." Setelah berbicara, dia membawa Jian Wushuang dan yang lainnya ke kuil tadi.
Masuki kuil, Moon Shadow Emperor tampil anggun. Mulai memeriksa Jian Wushuang dan lainnya. Ketiga Jian Wushuang secara alami tidak memiliki masalah. Meski ketiganya mempraktikkan teknik mata mistik. Sebelum dia mundur, dia memberi mereka berdua teknik mata mistik yang lengkap. Dalam 10.000 tahun, mereka juga telah berlatih sampai putaran kedua, tetapi putaran kedua belum selesai. Putaran pertama adalah yang termudah, dan dapat dikembangkan hingga sempurna dalam beberapa dekade, tetapi putaran kedua membutuhkan waktu lebih dari 10.000 kali lebih banyak. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat atau pemahaman. Sebaliknya, kecepatan kultivasi Jiu Chen tidak buruk karena dia sudah memahaminya. Xiang yang tidak bisa melakukannya, dia tidak pernah terkena metode rahasia di area ini, dan lebih sulit untuk mempraktikkannya untuk pertama kali. Tapi untungnya, mereka semua mencapai putaran kedua, terbakar, tidak lebih lemah dari Jiang Ni yang dikabarkan. Tentu saja, tidak ada yang akan mengungkapkan kekuatan aslinya. Sama seperti sekarang, kekuatan yang diungkapkan oleh ketiganya semuanya berada pada level puncak Raja Tao. Ditanya tentang identitas mereka, Jian Wushuang ini telah disusun, Void Walker. Arti harfiah, mengacu pada para beku yang berlatih dalam kehampaan. Telah mengembara dalam kehampaan, jarang muncul di dunia kuno. Secara alami, tidak banyak orang yang mengenalnya. Ini adalah metode yang paling aman. Ini juga mencegah pihak lain untuk bertanya tentang kekurangan. Terlepas dari identitas latar belakangnya, yang paling relevan dengan Emperor Moon Shadow adalah identitas Jiang Ni. Kembali ke Dijun, saya memiliki permusuhan dengan ibunya dalam kehampaan. Saya tidak punya pilihan selain membunuh kakak ibunya ketika saya merampas harta di tempat berbahaya. Belakangan, seorang teman saya yang hidup dan mati membunuh ibunya lagi, hanya menyisakan cinta. Dia sendirian dan belum ditemukan, tapi kali ini dia keluar dari pengasingan, berpikir untuk memotong rumput dan akar, tapi aku tidak menyangka dia telah menjadi kaisar semu. Ketika kata Jian Wushuang, ekspresi yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Baik Xiang Yang dan Jiu Chen sama-sama bingung, mereka berdua merasa bahwa Jian Wushuang terlalu berhati-hati, mengarang cerita dengan sangat baik. Itu hanya seorang kaisar, tidak perlu membujuknya seperti ini. Anda bisa langsung pergi ke Jiang Ni. Mengapa Anda berusaha keras sekarang? Satu-satunya kemungkinan adalah terus menguji Jiang Ni. Belum lagi Jian Wushuang punya ide ini. Di antara mereka, satu-satunya yang memiliki bakat cukup adalah Jiang Ni. Setelah pelatihan, dia akan mencapai kesuksesan besar di masa depan, dengan 100.000 kali kekuatan ilahi, yang cukup untuk membantunya bersaing dengan pusat kekuatan klan Mata Dewa yang telah berkultivasi ke peringkat keempat seni mistik Mata Dewa. Setelah Moon Shadow Emperor mendengar penjelasannya, meskipun dia merasa sulit dipercaya, dia tetap mempercayainya. Segera mengatakan bahwa kali ini mereka akan membantu mereka memotong rumput dan akar. Adapun harta atau sesuatu, tidak ada janji. Seperti yang diharapkan dari ayah dan anak, mereka sangat penuh perhitungan. Mengetahui bahwa mereka ingin membalas dendam, itu dianggap sebagai hubungan kerjasama. Kemudian untuk menetapkan tanggal dan berangkat dalam sebulan untuk memburu Yang Dingtian dan Jiang Ni. Jian Wushuang setuju tanpa ragu. Kemudian dia meninggalkan kuil bersama Jiu Chen dan Xiang Yang. Mereka bertiga, tidak menetap di Gunung Suci, melainkan pergi ke sebuah penginapan di kuil surga. Ada banyak orang di sini, dan yang terbaik adalah menanyakan tentang Jiang Ni. Rumornya tidak jauh dari apa yang dikatakan Huang Yuer. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Huang Yuer lebih memilih Guting. Sebagian besar biksu di penginapan lebih objektif. Dari nada orang-orang ini, dia dapat menemukan bahwa Jiang Ni memiliki reputasi yang baik. Itu tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, itu hanya berurusan dengan orang-orang kuat di Guting. Jian Wushuang penasaran, mengapa Jiang Ni berperang melawan Guting. Awalnya, dia mengira Jiang Ni akan bergabung dengan partai tertentu, tetapi setelah bertanya, Jiang Ni tidak bergabung dengan partai manapun. Itu hanya kerja sama dengan Yang Dingtian. Mungkinkah dia bertemu Xiao Langjun selama 10.000 tahun ini? Lalu dia dibunuh oleh orang-orang Guting. Jian Wushuang menebak dari lubuk hatinya. Alasan mengapa mereka memasuki kuil surga tentu saja bukan hanya untuk menanyakan tentang Jiang Ni. Sebaliknya, tanyakan tentang beberapa harta karun tentang Hedao. Sekarang tidak ada kekurangan harta lainnya, kekurangannya adalah harta harmoni. Saya mengetahui dari Huang Yuer bahwa ada lelang di kota Tiantan baru-baru ini.
Itu adalah seorang kaisar di istana kuno yang datang untuk mengadakan pertemuan. Pada saat yang sama, ia juga membawa banyak harta. Awalnya, lelang semacam ini hanya akan diadakan di 36 domain kuno Guting yang asli. Tapi kali ini karena pertempuran di garis depan terlalu sengit, dan beberapa raja Tao sangat membutuhkan beberapa harta di bawah tekanan hidup dan mati. Jian Wushuang masih memiliki beberapa harta yang berantakan di tubuhnya. Ini dapat dianggap sebagai modal untuk membantu Jiu Chen dan Xiang yang melihat apakah ada harta yang cocok. Jadi mereka membawa mereka berdua ke penginapan di Temple of Heaven, menunggu pelelangan dimulai. Setelah beberapa hari, Huang Yuer datang sendiri dan membawa mereka ke pelelangan terbesar di Guting. Lokasi diatur di rumah Tuan Kota. Karena pelelangan, ribuan Raja Tao telah berkumpul di kuil surga dalam beberapa hari terakhir. Mereka semua datang untuk pelelangan. Kudengar kali ini ada banyak harta yang membantu kiri dan jalan, dan salah satunya adalah tentang menunjukkan jalan. Huang Yuer berkata sambil berjalan. Tidak butuh waktu lama untuk tiba di mansion Tuan Kota. Di luar pintu, orang datang dan pergi. Setiap orang adalah penganut Tao. Ini adalah standar minimum. Peri yang sebenarnya tidak mampu membelinya bahkan ketika itu datang. Tapi Huang Yuer adalah pengecualian. Karena kakak laki-lakinya yang mengadakan pelelangan kali ini. Dia juga murid Kaisar Mun Sadok. Kaisar Duobao. Kekuatannya biasa-biasa saja, hanya kaisar tingkat 2, tetapi ada banyak harta. Dia tidak mendapatkannya dengan mengambil risiko, tetapi selisih harga yang dia peroleh dengan mengadakan lelang. Ada juga beberapa yang dikumpulkan dengan harga murah. Kekayaannya tidak kalah dengan kaisar puncak tingkat ketiga. Orang ini pasti memiliki hati yang indah dengan 7 bukaan. Jian Wushuang diam-diam mengaguminya. Kemudian dia mengikuti Huang Yuer ke mansion Tuan Kota. Mansion Tuan Kota sangat besar. Hanya saja Tuan Kota dari rumah Tuan Kota telah pergi. Tuan Kota saat ini adalah seorang kaisar. Tetapi kaisar tidak muncul. Semuanya diatur oleh Kaisar Duobao. Huang Yuer membawa mereka ke halaman kecil, yang terhubung ke dunia gua. Memasuki halaman, seseorang memasuki dunia kecil. Dunia ini kecil, tata letaknya seperti kolosseum. Deretan singgasana besar mengelilingi panggung utama. Saat ini, ribuan Raja Tao telah berkumpul. Huang Yuer mengambil mereka bertiga dan melewati dari bawah, dan melihat Huang Yuer mengucapkan beberapa kata kepada seorang Taois yang tampak dingin. Taois yang tampak dingin itu segera berseri-seri dengan gembira, dan melambai ke Jian Wushuang dan ketiganya. Dari mereka, kalian bertiga, pergi ke baris pertama. Masih ada beberapa kursi di sana. Terima kasih. Jian Wushuang berkata dengan sopan, dan berjalan bersama Jiu Chen dan Xiang Yang. Setelah Huang Yuer mengucapkan beberapa kata kepada Taois yang kejam itu, dia juga mengikuti. Xiang Yang hanya bisa menghela nafas dengan emosi, ini berbeda jika ada hubungan. Saya baru saja melihat berapa banyak Raja Tao yang Anda miliki, dan tidak ada tempat untuk datang haha. Aku tidak tahu banyak, Jiu Chen mengeluh. Jian Wushuang tetap diam, tetapi menyelidiki dengan pikirannya. Baru kemudian saya menyadari bahwa Kaisar Duobao belum datang. Dia juga tidak ingin membuang waktu, ketika pihak lain datang, dia bisa pergi dan memeriksa harta karun di tangan pihak lain. Pada saat itu, dia akan mengetahui semua harta karun itu, dan dia dapat mengetahui secara sekilas apakah itu ada atau tidak. Jika tidak ada yang cocok, bawa saja Jiu Chen dan Xiang yang pergi. Tempat itu sangat kacau. Apapun dan segala sesuatu tentang apa yang terjadi di depan dapat didengar. Masih banyak pembudidaya tanah suci di wilayah kuno Hongye. Orang-orang ini sangat keras kepala. Mereka telah melawan selama ribuan tahun, dan mereka belum musnah. Kamu tidak tahu bahwa alam fana di dekat tanah suci adalah tempat pembakaran ajaib yang sebenarnya. Banyak biksu di tanah suci pergi untuk mendukungnya. Jika bukan karena kaisar mendukungnya, aku takut alam kuno fana akan jatuh lagi. Semua orang mengobrol dan menghela nafas. Pada awalnya, dia berkata dengan berani bahwa dia ingin menjatuhkan dunia kuno di bawah yurisdiksi seluruh tanah suci. Tapi sekarang hanya setengahnya, dan agak tidak berdaya. Sekalipun kekuatan tempur teratas memiliki beberapa keunggulan, tetapi dalam hal kekuatan tulang punggung, kekuatan tempur tunggal Guting jauh lebih rendah dari tanah suci. Ada banyak Dao Lord puncak di tanah suci sebanyak rambut sapi, 10 Dao Lord dalam 1 Dao Guting. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Para kaisar itulah yang memimpin, sehingga mereka bisa bertarung. Nyatanya,
Hingga saat ini banyak orang yang paham bahwa keduanya tidak bertarung sampai mati, melainkan saling menyatu. Tanah Suci memiliki keunggulan Tanah Suci. Guting juga memiliki keunggulan Guting. Keuntungan dari Tanah Suci adalah menumbuhkan warisan mata dewa yang lengkap. Anda bisa berlatih dari giliran pertama. Kemudian latihan putaran kedua, kecepatannya akan sangat cepat. Oleh karena itu, sebagian besar Raja Tao di Tanah Suci adalah Raja Tao Puncak, karena mereka telah mengolah warisan yang lengkap. Tapi juga sulit bagi mereka untuk bergaul. Jadi hanya ada sedikit kaisar. Adapun Guting, dia mengambil jurusan asal-usul di tingkat keabadian sejati, dan ketika dia tiba di penguasa Tao, dia bekerja keras untuk bergabung dengan Tao. Setelah kaisar, mereka juga tidak tahu. Namun dari pertarungan di Jun, juga terlihat jelas bahwa Di Jun sedang mempraktikkan teknik mistik mata dewa. Dan mereka semua mulai berlatih dari urutan pertama. Urutan pertama adalah giliran pertama. Ini karena penampakan Tanah Suci yang sudah lama dikenal para kaisar. Hanya dengan mengolah dari putaran pertama seseorang dapat berharap untuk berlatih putaran kedua. Setelah giliran kedua selesai, mereka juga bisa dibandingkan dengan Guru Suci. Alasan mengapa Guru Suci begitu kuat adalah karena dia sudah berada di putaran ketiga kultivasi. Setelah putaran ketiga kultivasi berhasil, itu akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Hiluan itu adalah dunia ini. Jian Wushuang duduk di bawah, mendengarkan diskusi orang-orang ini, mengangguk dalam diam. Dari perang tersebut, setelah menyadari keunggulan kedua belah pihak, mereka bergabung satu sama lain. Saat ini, Guru Suci tidak ada, yang merupakan waktu terbaik. Jian Wushuang bahkan merasa bahwa Guru Suci sengaja bersembunyi dan ingin Guting bergabung dengan 36 domain kuno tempat Tanah Suci berada. Hanya dengan cara ini, dunia kuno akan menjadi lebih kuat. Jika seperti yang dia duga, maka hanya dapat dikatakan bahwa struktur Guru Suci ini jauh melampaui struktur kaisar. Tentu saja, ini hanya spekulasi, dan dia tidak dapat menjamin bahwa situasi lawan benar-benar sebesar itu. Menyaksikan kekuatan yang dia kembangkan dengan hati-hati diambil oleh Guting. Tidak mungkin mereka yang menghargai ortodoksi tidak peduli dengan kekuasaan. Mungkin pihak lain punya rencana lain. Jian Wushuang berpikir dalam hatinya. Saat ini, sosok dengan cahaya berharga turun dari langit. Seluruh tempat juga tiba-tiba terdiam. Sosok di bawah guang adalah seorang pria parubaya dengan senyuman di wajahnya yang membuat orang merasa segar. Setiap orang yang melihatnya akan memiliki rasa percaya yang tidak bisa dijelaskan. Orang ini adalah Kaisar Duobao. Dia mendarat dengan kuat di platform tinggi, mengangkat tangannya dan menangkupkan tinjunya dan berkata, "Minumlah, rekan-rekan Taois, saya di sini di lelang Duobao." Pada saat ini, semua Raja Tao juga berdiri serempak. Saya telah melihat Kaisar Duobao. Semua orang berbicara serempak, dan suara mereka teratur. Setelah beberapa sapa, suasana di lapangan menjadi aktif kembali. Lelang secara resmi akan dimulai dari sekarang. Lelang ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Seperti sebelumnya, harta karun di tahap pertama memiliki harga cadangan 100 juta kristal abadi. Setelah Kaisar Duobao selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sederet besar harta. Nomor seri ditandai di bagian atas. Harta karun pertama, catatan bunuh diri kuno, adalah pengalaman yang ditinggalkan oleh iblis kuno tentang tubuh fisik. Harga awalnya adalah 100 juta kristal abadi. Teriak Duobao di Jun dengan keras. Ini semacam hidangan pembuka. Catatan bunuh diri kuno bukanlah harta yang berharga, tetapi dapat dibeli dan diwariskan kepada keluarga untuk dibina oleh generasi muda. Itu juga harta yang bagus. Tiba-tiba, banyak penguasa Dao dengan keluarga mulai menawar. Jian Wushuang tidak tertarik dengan ini. Begitu pikirannya bergerak, dia mulai melihat harta karun Kaisar Duobao. Orang ini sebenarnya memiliki harta bawaan. Jian Wushuang terkejut dari lubuk hatinya. Tidak hanya itu, kekuatan lawan juga diremehkan oleh dunia luar. Ini jelas bukan Kaisar Orde 2 biasa. Sebaliknya, dia adalah Kaisar tier 4 yang keluar masuk, dan dia juga memiliki harta bawaan. Itu bukan harta karun tertinggi kekacauan. Itu adalah harta bawaan dari dunia kuno. Bukankah itu berarti bahwa semua harta bawaan ada di tangan Guru Suci? Tampaknya orang ini memiliki hubungan dengan Guru Suci. Jian Wushuang menghela nafas dari lubuk hatinya. Benar saja, Guru Suci tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tangan gelap itu sebenarnya bisa menyentuh level Kaisar,
saya khawatir semua yang ada di dunia luar sekarang adalah gambar yang salah. Di pengadilan kuno, ini jelas bukan satu-satunya pendukung. Perjuangan internal semacam ini, Jian Wushuang hanya bisa mengagumi, tidak ada yang lain. Kemudian dia mulai merenungkan harta karun lawan. Di antara harta yang bisa dilelang, ada 27 jenis harta yang cocok untuk Taoisme. Jiu Chen berjalan 10.000 jalan, Xiang yang mengambil jalan terakhir. Seseorang membutuhkan banyak harta, jenis apapun akan berhasil. Yang lainnya terfokus pada satu jenis. Dia harus mengambil setidaknya 80% dari 27 jenis harta ini. Dari 80% harta, hanya 30% yang bisa digunakan oleh Xiang Yang, dan 50% sisanya adalah harta yang digunakan oleh Jiu Chen. Begitu harta ini diturunkan, kemungkinan mereka berdua untuk bersama akan lebih tinggi. Begitu mereka berdua menjadi kaisar, kekuatan mereka akan dimulai dengan kaisar tingkat 4. Setelah sedikit latihan nanti, prestasi pasti bukan masalah. Pasti sangat membantu, bermanfaat menghabiskan uang untuk melatih Jian Wushuang sekarang. Kuncinya adalah dia tidak punya banyak uang sekarang. Ada sekitar 20 miliar kristal abadi, yang jauh dari cukup. Jadi jual beberapa harta, misalnya, mutiara warisan laut dalam, pasangan Daojun ini adalah harta karun di langit, dan harganya pasti lebih dari 50 miliar. Dia juga memiliki beberapa set harta puncak. Itu juga bisa dijual dengan banyak uang. Tapi masih belum cukup, karena setengah dari harta Hedao berada di tahap kedua, dan harga awal pada tahap itu adalah 1 miliar kristal abadi, batas atas sulit dikatakan, dan normal melebihi 10 miliar. Jian Wushuang berpikir cepat. Saat ini, ada banyak harta berharga padanya, tetapi tidak untuk dijual. Misalnya, mereka yang mengamati alam semesta dalam guci abu-abu, dan dedaunan dunia. Dewa waktu dan ruang akan merebut keduanya. Kuncinya adalah dunia ini tidak bisa menjualnya, dan dia juga tidak akan menjualnya. Daun dunia adalah jaminan utama untuk meningkatkan kekuatan tempur saat ini, tidak hanya untuk pertahanan tetapi juga untuk serangan. Apalagi itu juga sejenis tanaman hidup yang bisa menumbuhkan seks. Ini pasti akan sangat berguna di masa depan. Sepertinya satu-satunya yang tersisa adalah meremas wall-nya. Jian Wushuang menghela nafas. Tapi ini juga ada dalam rencana. Cepat atau lambat, kita harus menyerang penjaga Yunhai dan yang lainnya, dan tidak masalah apakah itu lebih awal atau lebih lambat. Segera, dia mengeluarkan biji sesawi dan menyerahkannya kepada Jiu Chen. Beli semua harta Hedao, dan jual harta karun itu jika kamu tidak punya cukup uang. Aku akan pergi ke Menara 9 penjara dengan seluruh kekuatanku, dan kalian berdua akan menonton di sini. Kata Jian Wushuang melalui transmisi suara. Jiu Chen dan Xiang yang melihat bahwa dia mulai menjual harta, dan ekspresi mereka agak gelisah. Sebelum keduanya sempat berbicara, Jian Wushuang menutup matanya. 9 menara penjara, dunia ketiga. Di inti asal, saya tidak tahu kapan sebuah kuil besar dibangun di sini. Setiap candi juga ditandai dengan judulnya masing-masing. Misalnya, pelindung Dharma Yunhai menggantungkan plakat kuil Yunhai. Setelah Jian Wushuang melihatnya, dia merasa sedikit lucu. Diperkirakan orang-orang ini benar-benar menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka, dan setelah menempatinya terlebih dahulu, mereka tidak akan dirampok pada waktunya. Selain candi mereka, ada juga loteng megah ini. Jiange, tak perlu ditanya, ini yang disiapkan untuk Jian Wushuang. Dia juga tidak sopan, langsung memasuki Jiange, lalu mengirimkan transmisi suara ke 4 penjaga. Dan Chu Xiong, yang hampir tak terkalahkan di antara makhluk abadi sejati. Panggil 5 orang untuk datang, bukan untuk hal lain selain harta. Kelima orang ini pasti memiliki banyak barang. Nilai keabadian sejati biasanya tidak tinggi, dan jika Anda menghitung harta Anda sendiri, 300 juta tidak buruk. Tapi Chu Xiong berbeda, dia memiliki beberapa harta langka di tubuhnya, Jian Wushuang pernah merasakannya sebelumnya, masing-masing bernilai puluhan miliar. Ada juga nilai 4 pelindung utama, yang berjumlah lebih dari 100 miliar. Ini harus digunakan. Tentu saja, ada juga 3 boneka perak, dan seorang prajurit penghancur dewa. Barang ini berguna di kemudian hari. Jika dia mengeluarkannya, dia akan dikenali oleh orang lain, dan akan sulit untuk menjelaskannya saat itu. Jadi saya hanya bisa memasukkan tangan saya ke saku semua orang. Saat memanggil 5 orang, dia mengeluarkan 3 boneka perak. Saat ini, kekuatan suci ketiga boneka itu adalah 10.000 kali lipat.
Memiliki kekuatan seorang kaisar. Saat kelima orang itu datang, dia juga melihat boneka perak itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Penjaga Yunhai dan yang lainnya sangat penasaran mengapa Jian Wushuang mendatangi mereka setelah pergi selama beberapa hari. Pada saat ini, mereka semua khawatir Jian Wushuang akan mengusir mereka, dan semua orang sangat ingin menunjukkan kesetiaan mereka. Karena beberapa hari berlatih di sini lebih cepat daripada kecepatan berkultivasi di dunia luar selama 100 tahun. Kaisar yang sangat berharap, Dijun adalah apa yang mereka impikan. Melihat kelima orang itu dengan pikirannya masing-masing, Jian Wushuang berkata, "Semuanya, bagaimana latihanmu hari ini? Bisakah kamu menyentuh kesempatan untuk bergabung dengan Tao?" Mendengar pertanyaan Jian Wushuang tentang kultivasi, pelindung Yunhai segera menjawab. "Melapor ke Master Pavilion, bawahan saya telah membuat kemajuan pesat akhir-akhir ini, dan saya berharap menjadi kaisar. Berlatih di sini seperti menikmati angin musim semi. Saya sering merasakan misteri alam semesta. Saya memiliki banyak perasaan tentang posisi kaisar. Agaknya, pada waktunya, saya dapat membantu Master Pavilion untuk menguasai seluruh dunia kuno. Bepergian ke dunia bukan lagi mimpi. Dalam hal sanjungan, Guardian Yunhai telah menguasainya dengan tingkat kemahiran yang tinggi. Tidak heran jika Buddha bermuka dua mengaturnya di sisinya, dan bahkan memberikan saudara perempuannya sendiri kepada pelindung Dharma Yunhai." Melihat ini, yang lain juga membuka mulut dan menjawab, "Aku juga." Melihat ini, Jian Wushuang tidak bisa menahan nafas, "Terlalu lambat, saya khawatir saya tidak akan bisa menunggu kalian semua naik tahta Kaisar Agung." Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu menunjukkan bahwa 3 boneka perak melayang. Ketiga boneka itu meledak dengan kekuatan suci pada saat bersamaan. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu. Penjaga Yunhai yang terkejut dan yang lainnya tidak bisa mengangkat kepala mereka. Merasakan kekuatan yang kuat, mereka berlima tidak bisa tidak kagum. 10.000 kali kekuatan dewa, pelindung perak ini tidak berbeda dengan yang Dingtian di puncaknya, bahkan lebih kuat. Guru Pavilion memiliki boneka ini, kegunaan kita mungkin sangat berkurang. Penjaga Yunhai berpikir dalam hatinya. Melihat bahwa hati orang-orang mulai mengembara, Jian Wushuang terus berkata, "Bukannya aku meremehkanmu, tetapi boneka perak ini diubah oleh hukum pencapai surga dari klan mata dewa yang dikabarkan. Tahukah kamu apa itu pendahulu boneka perak ini?" Semua orang terdiam, jelas mereka tidak tahu. Lagi pula, ini tentang klan mata dewa, mereka hanya tahu misteri mata dewa, dan mereka tidak tahu apa-apa lagi. Para pendahulu mereka adalah Tuan Tao. Jian Wushuang mengatakannya secara langsung tanpa membuat alasan apapun. Ketika mereka mendengar bahwa pendahulu boneka perak itu adalah Dao Jun, mata semua orang menunjukkan keterkejutan. Ini sama saja dengan semacam ritual, mengorbankan diri untuk menjadi boneka. Tetapi konsekuensinya juga jelas bagi semua orang, jika Anda menjadi boneka, Anda tidak akan memiliki harapan untuk dipromosikan. Sekarang Jian Wushuang memberitahu mereka hal ini, bukankah dia ingin mereka mengorbankan hidup mereka untuk menjadi boneka? Semua orang menggerutu dari lubuk hati mereka. Jika mereka menjadi boneka, lalu apa gunanya kultivasi mereka di sini? Bukankah alasan kamu mengambil Jian Wushuang karena kamu ingin berlatih di sini? Tanpa arti kultivasi, tidak perlu lagi memilih Jian Wushuang. 10.000 kali kekuatan para dewa, penguasa Tao melawan langit. Memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari mereka sekarang. Tetapi mereka tidak akan meninggalkan jalan latihan mereka karena hal ini. Jian Wushuang memandangi kerumunan, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia tidak siap untuk secara langsung memaksa pihak lain untuk mengorbankan hidupnya, itu tidak ada artinya, dia harus membiarkan pihak lain mengandalkan dirinya sendiri. Sebenarnya dia juga bisa mencarinya dari dunia luar, tapi dia tidak yakin apakah pihak lain rela mengorbankan nyawanya. Bawahan dari Buddha bermuka dua ini sekarang tidak punya tempat tujuan dan latar belakang. Kita semua tahu intinya, yang terbaik adalah mengontrol. Itu sebabnya orang-orang ini dipilih. Mengontrol kekuatan, kekuatan yang kuat hanyalah sebagian darinya.